Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan video tentang pemikiran pendidikan dan kurikulum tokoh Islam terkemuka, yaitu Muhammad Abduh. Materi ini bersumber dari artikel yang ditulis oleh Desri Arwen dan Kurniati dengan judul Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh yang dimuat dalam jurnal Tadarus Tarbawi, volume 1, nomor 1, Januari sampai Juni 2019. Biografi singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir, Hilir. Pendidikan awalnya dimulai dengan belajar menulis dan menghafal Al-Quran. Dilanjutkan dengan mempelajari nahwu dan fikih di Masjid Al-Ahmadi, Tanta. Merasa tidak puas dengan metode pengajaran di Tanta, ia sempat berhenti belajar sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar pada tahun 1866. Di Al-Azhar ia bertemu dan belajar filsafat dari Jamaluddin Al-Afghani serta terlibat dalam diskusi tentang pembaruan yang membawanya ke dunia politik. Ia diasingkan dari Mesir antara tahun 1882 dan 1888 karena dianggap menentang kekuasaan Khedive Taufik. Selama pengasingannya, ia tinggal di Paris dan Beirut, serta menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wuthqa bersama Jamaluddin Al-Afghani. Ia kembali ke Mesir pada tahun 1888 dan menjadi hakim di luar kota Kairo, di mana ia memanfaatkan posisinya untuk merealisasikan cita-cita pembaruannya. Pandangan atau pemikiran pendidikan dan kurikulum menurut Muhammad Abduh. Pada masanya, Muhammad Abduh melihat dualisme pendidikan di Mesir, yaitu sekolah barat dan sekolah agama. Pada sekolah barat, kurikulum hanya memuat ilmu pengetahuan barat tanpa pendidikan agama, menghasilkan lulusan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun rendah dalam ilmu agama. Pada sekolah agama, kurikulum hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan lainnya, menghasilkan lulusan ulama yang miskin wawasan intelektual dan enggan menerima perubahan. Kondisi ini mendorong beliau untuk merumuskan pemikiran tentang reformasi sistem pendidikan Islam. Beliau menggagas reformasi sistem pendidikan Islam yang holistik, menyentuh berbagai aspek penting yaitu reformasi tujuan pendidikan Islam, reformasi kurikulum pendidikan Islam, reformasi metode pengajaran, dan konsep pendidikan wanita. Reformasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh adalah mendidik akal dan jiwa serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan ini mencakup aspek kognitif dan efektif, membentuk pribadi yang seimbang antara akal dan spiritual, mampu berpikir kritis, berakhlak mulia, dan berjiwa bersih. Ia menekankan pentingnya menanamkan kebiasaan berpikir untuk mengatasi kebekuan intelektual dan pendidikan spiritual untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Dalam kitabnya, Risalah At-Tauhid, ia menyelaraskan akal dan agama, berpandangan bahwa Al-Quran telah mempertemukan keduanya. Selanjutnya, reformasi kurikulum pendidikan Islam. Muhammad Abduh mengaplikasikan tujuan pendidikannya dalam kurikulum untuk tingkatan pendidikan yang berbeda, seperti sekolah dasar, sekolah menengah dan kejuruan, serta Universitas Al-Azhar. Sekolah dasar, pelajaran agama, dimasukkan di setiap kelas untuk membentuk jiwa agama sejak dini. Hal ini bertujuan membentuk pribadi muslim yang memiliki jiwa kebersamaan,
nasionalisme, dan sikap hidup yang lebih baik untuk mencapai kemajuan. Sekolah menengah dan kejuruan, mata pelajaran mantik dan filsafat dimasukkan ke dalam kurikulum yang sebelumnya tidak diajarkan. Pelajaran sejarah peradaban Islam juga ditambahkan agar umat Islam mengetahui kemajuan dan keunggulan yang pernah diraih. Kurikulum juga disesuaikan dengan tujuan dan profesi yang diinginkan pelajar, seperti pelajaran syariat, kemiliteran, dan ilmu pemerintahan. Universitas Al-Azhar. Sebelumnya, kurikulum Al-Azhar hanya sebatas ilmu-ilmu agama. Muhammad Abduh melakukan pembaruan dengan memasukkan ilmu filsafat, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Dibentuk Dewan Administrasi Al-Azhar, Idarah Al-Azhar, dan Rauk Al-Azhar sebagai asrama bagi dosen dan mahasiswa. Reformasi metode pengajaran. Muhammad Abduh mengkritik metode hafalan tanpa pengertian yang umum di sekolah-sekolah agama. Menurutnya, metode tersebut merusak daya nalar dan perlu dilengkapi dengan metode rasional dan pemahaman instik. Ia memperkenalkan metode munazarah, diskusi dalam proses pengajaran untuk memberikan peluang bagi pelajar untuk bertanya tentang pelajaran yang sulit dipahami, menumbuhkan sikap ilmiah. Ia juga mengembangkan metode sistematis dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan 5 prinsip. Yang pertama, menyesuaikan peristiwa masyarakat dengan nas Al-Quran. Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai kesatuan. Ketiga, menjadikan surat sebagai dasar memahami ayat. Keempat, menyederhanakan bahasa penafsiran. 5. Tidak mengabaikan peristiwa sejarah yang menyertai turunnya ayat. Konsep pendidikan wanita. Muhammad Abduh berpendapat wanita harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Ia mendasarkan pandangan ini pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Ahzab ayat 35 yang menyamakan hak laki-laki dan wanita dalam mendapatkan keampunan dan karunia Allah. Ia menekankan perlunya membebaskan wanita dari kebodohan melalui pendidikan. Demikianlah presentasi kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.